dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya, sebaik keadaan saya Rahma Dewi dan juga Profesor Mukhlas Samani yang juga baik-baik juga hari ini, yang bisa menjumpai Anda kembali dalam program klinik konsultasi pembelajaran kurikulum 2013, sebuah program yang mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi secara aktif untuk mensukseskan bagaimana implementasi kurikulum 2013 yang baik dan benar. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Profesor. Saya duduk dulu ya Prof ya. Monggo silahkan Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat. Baik ya. Luar biasa. Semoga pemirsa di sana juga baik ya Prof ya. Moga-moga gitu. Amin. Dan pemirsa, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, pada episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang penilaian otentik ya Prof ya. Iya. Di mana penilaian tersebut bisa dianalogikan sebagai penilaian potret, yakni penilaian yang dilaksanakan secara berkelanjutan, terus-menerus dan utuh ya, dan tidak seperti penilaian potret yang hanya merekam dari satu potongan-potongan saja ya. Dan untuk sebagai sebuah komitmen ketotalitasan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, mereka sudah meluncurkan satu software yang bisa sangat patut untuk diapresiasi ya Prof ya, yakni sebuah software rapor online, di mana rapor online tersebut bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dan di mana di dalamnya sudah terdapat banyak sekali kriteria-kriteria penilaian yang sudah mencakup 3 ranah, yakni ranah afektif, psikomotor dan juga kognitif ya Prof ya. Di dalamnya juga banyak sekali macam-macam penilaian kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk keamanannya jangan sampai Anda ragu, karena ada sistem lock yang diberlakukan ketika batas waktu pemasukan nilai atau entry nilai sudah berakhir. Jadi untuk guru ini benar-benar ekstra kerja ya Prof ya. Tidak bisa malas ya ini Prof ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan sertifikasi guru. Tunjangannya sudah naik. Masa malas ya Prof ya? Tidak boleh menunda pekerjaan. Betul. Waktunya masukkan hasil penilaian dimasukkan. Tapi tidak ada angka ya, tidak harus angka ya. Ada deskripsi loh ya. Betul, itu yang lebih penting ya Prof ya. Supaya orang tua bisa membaca, oh anakku sudah bisa ini tapi ini belum gitu. Jadi memang benar-benar bisa dipantau seperti apa perkembangan muridnya. Jadi rapot itu menjadi sarana komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Orang tua bisa mantau setiap saat, oh anakku sudah bisa ini, sudah begini, tapi ini belum. Sehingga apa yang perlu diperbaiki untuk berikutnya. Gitu. Betul sekali. Dan untuk hari ini juga tidak kalah menarik pemirsa. Tema klinik kita pada hari ini adalah pemanfaatan penggunaan buku pegangan guru. Seperti itu pemirsa. Sebenarnya Prof, kalau ngomong-ngomong masalah buku ya, semua orang awam pasti tahu buku itu adalah tongkatnya orang berjalan kalau sedang belajar. Lalu apa bedanya buku pada kurikulum sebelumnya dengan buku yang ada di kurikulum 2013 ini Prof? Ya, kita dulu harus clear dulu. Buku pelajaran, buku pokok itu adalah tongkat tadi, peta untuk menuju tujuan. Tujuannya itu kompetensi dasar, kompetensi inti itu. Untuk ke sana perlu sarana untuk bahan-bahan, yaitu buku peta ya yang berpelajari. Itu buku pelajaran, tapi ada buku-buku lain yang buku penunjang, buku referensi itu sifatnya pengayaan. Jadi buku ini yang untuk kurikulum ini, buku ini disediakan oleh pemerintah sehingga guru maupun siswa menerima secara gratis, memudahkan supaya orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya untuk buku pelajaran ini. Jadi kalau misalnya secara materi bisa dibilang bahwa buku yang disediakan oleh pemerintah ini apakah lebih berat ataukah lebih ringan sehingga harus ada buku-buku penunjang yang lain, Prof? Ini jadi ibaratnya makan gitu ya.
Event makan itu buku ini adalah makanan pokok, ada nasi, ada sayur, ada protein gitu ya. Tapi kemudian tambahnya mau beli pizza, mau beli ini supaya bagus, itu di luar ini gitu ya. Jadi ini buku pokok, belajar ini cukup tetapi tidak maksimal. Jadi ini buku ini cukup untuk pelajaran itu, tapi kalau memang kurang ingin memberi pengayaan ini itu, ya kemudian harus mendapatkan referensi lain. Tidak harus beli, di internet ada, di perpustakaan ada. Kayak baju lah, ya, ini baju ini kan baju dasar ya. Iya betul. Kalau pengen lebih lagi cakep mungkin pakai dasi, pakai jas, itulah. Betul, ya. Buku ini baju ini sudah layak dipakai, cukup dipakai untuk sebuah acara ini. Tapi kalau pengen lebih, pengen pakai dasi, pengen pakai jas lah, pergilah ke perpustakaan. Ada buku pengayaan, buku referensi gitu kan. Jadi bisa dibilang ada buku primer, ada juga buku sekunder seperti itu ya. Buku tambahan, buku pengayaan ya. Betul sekali. Nah pemirsa, seperti apakah buku primer yang sudah disediakan oleh pemerintah? Anda akan mengetahui jawabannya setelah pesan-pesan yang satu ini. Tim Napaktilas akan mengajak Anda mengunjungi daerah-daerah di Jawa Timur untuk menelusuri jejak tokoh-tokoh sejarah. Ikuti kisah dari tokoh yang berbeda di setiap minggunya dalam Napaktilas hanya di JTV. Kembali lagi bersama kami pemirsa, dan tidak lupa kami mengundang Anda untuk yang ingin menjadi tamu di klinik kami. Anda bisa menghubungi unit implementasi kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada jam kerja di line telepon 021 5795 0176 atau melalui email di uik.pusat@kemendikbud.go.id. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada kami membuka line telepon di 82510 untuk Anda yang berada di Surabaya dan sekitarnya, dan untuk Anda yang berada di luar Jawa seperti Sumatera dan juga Sulawesi, Anda bisa menghubungi kami di 82570. Jangan lupa ekstensinya 031. Dan di sini sudah ada tamu yang hadir di klinik kami. Beliau adalah Ibu Fida Rahmawati. Selamat malam Ibu. Kabarnya baik ya hari ini? Alhamdulillah. Ibu Fida ini merupakan penulis buku IPA untuk jenjang SMP. Dan selanjutnya ada Bapak Maryanto, penyusun buku dari Badan Bahasa Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kabar baik ya hari ini ya? Luar biasa. Ini Prof, sudah ada dua orang yang pastinya berjasa dalam implementasi kurikulum 2013 ini. Satu hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu pada kedua tamu ini adalah sebenarnya kriteria apa sehingga Bapak dan Ibu berdua ini bisa menjadi penulis yang diambil oleh pemerintah untuk menyusun buku kurikulum 2013. Silakan Bu Fida. Jadi pertama itu memang saya
pada tahun 2013 saya memang tidak termasuk yang menulis gitu ya. Jadi pertama ada 3 penulis, kemudian setelah itu ada masukan, ditambah lagi 3 penulis ya. Setelah 3 penulis tahun 2013 sudah diimplementasikan. Kemudian dari hasil implementasi itu ada masukan terhadap buku IPA SMP kelas 7. Kemudian saya diminta ikut membantu melakukan revisi karena penulis sebelumnya mungkin sibuk di dalam melakukan revisi, sehingga ada saya dan teman dari UNESA juga diminta untuk melengkapi gitu atau melihat kembali buku IPA SMP kelas 7 berdasarkan atas masukan di lapangan. Kalau Bapak Marianto sendiri sama juga seperti itu Bapak awalnya? Tentu beda. Ya, Jadi begitu ya Prof ya, jadi sudah ada rekam jejaknya terlebih dahulu, tidak langsung mengambil penulis untuk dijadikan autor begitu ya Prof ya? Iya, buku pelajaran itu agak beda dengan buku-buku yang kita tulis biasa ya. Jadi kalau buku novel, buku teks itu kan tidak ada kepentingan supaya pembacanya mengerti. Saya menulis buku, saya juga menulis buku kan. Nah, selalu buku saya tulis buku ini, ide saya begini, perkara orang paham enggak itu tidak menjadi perhatian khusus, ya kan? Tapi kalau buku pelajaran itu harus yang paham tentang psikologi anak, tingkat perkembangan anak, supaya buku yang itu bisa mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi tidak semua orang yang seperti saya ini mungkin tidak pandai menulis buku pelajaran. Seperti Pak Marianto, Wida itu memang punya pengetahuan, punya kemampuan, punya pengalaman agar buku yang itu difahami oleh anak-anak yang nanti akan memakai buku itu. Baik dari bahasanya maupun tingkat kesulitan pengetahuannya. Jadi memang perlu orang-orang khusus untuk menulis buku pelajaran. Benar-benar terpilih ini ya. Ya, Pak Marianto, ini yang ingin saya tanyakan dalam menyusun isi dari buku tersebut, pedomannya apakah dari forum guru penyusun tersebut ataukah sudah ada juklak dari pemerintah sendiri? Iya, perlu saya sampaikan bahwa penyusunan buku ajar bahasa Indonesia agak khas di sini. Pertama, kami penyusun buku bahasa Indonesia ini mewakili Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mengapa Badan Bahasa turun terjun langsung membantu pengembangan kurikulum 2013? Karena lembaga kami awalnya disodori persoalan mengapa kurikulum harus berubah. Tentu sudah menjadi informasi umum bahwa kondisi pendidikan kita sebelum kurikulum diubah ini, dari hasil penelitian internasional, kemampuan membaca anak-anak didik kita Kemampuannya itu masih rendah ya? Sangat rendah. Kemampuannya atau kemauannya ini? Ya tentu kemampuan itu diawali dengan kemauan. Betul. Ya. Sering disebut oleh Pak Menteri hasil PISA misalnya ya, itu kecenderungannya menurun. Ada catatan yang sering disampaikan pada tahun 2009 itu skor rata-ratanya hanya 412. Kemudian pada tahun 2012 menurun 398. Seharusnya berapa ini standarnya? Ya tentu harus jauh dari itu. Kemudian ada indikator lain, ada yang TIMSS. Ternyata anak-anak didik kita ini ditemukan hanya 5% yang mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah ini sangat memprihatinkan tentu. Ada persoalan apa? Ada persoalan pembelajaran bahasa yang belum mendorong bagaimana bahasa itu difungsikan sebagai sarana pembentuk pikiran. Jadi bahasa belum sepenuhnya dibahasakan. Nah, karena persoalan seperti itu, Badan Bahasa terpanggil untuk membantu menyempurnakan pembelajaran bahasa Indonesia
dan saya sendiri diminta untuk mengkonsep kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum 2013 ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi atas dorongan seperti itulah kami menyusun buku. Nah, kemudian bagaimana mengatasi persoalan itu? Ialah bagaimana bahasa ini tidak hanya dipandang sebagai sarana komunikasi semata-mata, tetapi tadi sebagai pembentuk pikiran. Pembentuk pikiran. Nah, formatnya seperti apa? Formatnya ialah pembelajaran yang tidak hanya terbatas pada satuan-satuan bahasa, tetapi format bagaimana bahasa itu digunakan sebagai pembentuk pikiran yang lengkap, yang secara teknis disebut pembelajaran berbasis teks. Ini yang dikembangkan di dalam kurikulum 2013. Nah, hal ihwal teks itu ada di buku petunjuk guru. Jadi kalau rekan-rekan guru, kemudian juga orang tua dapat mempelajari seluk-beluk apa itu teks bahasa sebagai teks dari petunjuk umum di dalam buku guru itu. Betul. Jadi diawali dari studi kasus dulu ini, Prof, ya? Oh iya, iya. Jadi mengubah kurikulum itu menyempurnakan itu tidak saat kan. Betul. Jadi sebenarnya prosesnya panjang. Hanya kemudian kita aja baru tahu tahun 2012 itu mulai diumumkan bahwa kita akan melakukan perubahan penyempurnaan kurikulum. Sebelumnya panjang, ada studinya. Kenapa? Jadi saya dulu mimpin sebuah tim untuk membedah hasil-hasil UN, hasil-hasil TIMSS, hasil-hasil PISA. Kenapa sih kok jadi begitu? Jadi misalnya, betul sekali Pak Pranito, data yang kami peroleh itu soal-soal yang bentuknya itu problem solving, pemecahan masalah itu hampir anak itu nggak bisa. Sehingga kemudian saya cari kenapa begini? Oh ternyata karena selama ini kita berorientasi pada produk bukan pada proses. Kemudian kalau begitu kita perlu melakukan penyempurnaan kurikulum supaya prosesnya mendapat porsi yang cukup gitu. Nah, ini kalau dari mata pelajaran yang eksak ya, IPA. Untuk IPA sendiri, Ibu, apakah penyusunannya sedetail dari penyusunan buku bahasa tadi, Bu? Iya, kalau Pak Marianto tadi kan dimulai, beliau sendiri juga menyusun KIKD-nya Pak ya, termasuk dalam tim. Tetapi kalau saya itu kami itu sudah menulis buku itu berdasarkan KIKD yang sudah disediakan. Jadi dari KIKD itu kemudian kita lakukan analisis. Dari analisis itu baru kami mengembangkan bukunya. Nah, untuk isinya sendiri Ibu, apakah untuk pegangan buku guru tersebut, apakah sudah jelas sekali runtutan dari pembelajaran harusnya dimulai dari mana, tingkat kesulitannya seperti apa? Jadi begini, di buku guru itu ada isinya itu mengandung dua hal. Yang pertama petunjuk umum, kemudian yang kedua baru bagaimana menggerakkan tiap-tiap bab. Di petunjuk umum itu dijelaskan yang pertama tentang IPA itu sendiri apa sih? Karena di SMP ini, di kurikulum 2013 itu materinya, strategi pembelajarannya itu sudah dalam bentuk pembelajaran terpadu. Jadi sudah dibentuk IPA terpadu. Kalau tadinya itu beberapa waktu yang lalu memang sudah ya, tapi masih pelaksanaan di lapangan itu masih kalau ibarat S itu masih S2 gitu ya. Jadi masih ada semangka, ada melon kotak-kotak gitu. Tapi di sini itu sudah berupaya diarahkan ke dalam bentuk es jus gitu ya. Jadi sudah di blender, dicampur. Memang ada materi-materi tertentu yang sudah langsung bisa kita integrasikan. Memang ada 1-2 materi yang masih berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri itu mengkaitkannya tidak integratif, tapi mungkin berupa menghubungkan dengan misalnya kan kalau di IPA itu kan ada fisika, kimia, biologi. Kalau yang sudah integrasi itu munculnya tema. Jadi misalnya gerak pada benda dan makhluk hidup, gitu ya. Itu bentuk tema. Tapi ada juga yang misalnya full mata pelajaran seperti kimia itu. Jadi berbicara tentang zat aditif dan zat adiktif. Tetapi ketika membelajarkan itu dikonekkan dengan biologi, misalnya bahan makanan. Jadi kalau bahan makanan itu mengandung banyak bahan tambahan, terutama bahan tambahan itu yang
sifatnya pengawet, itu kan berbahaya bagi tubuh. Nah, disitulah dikaitkan biologi antara kimia dengan biologi, ya, yang tidak full integratif, tapi ada yang seperti tadi, seperti gerak pada benda dan makhluk hidup itu full diintegrasikan, full tema. Untuk yang masih belum terintegrasi, nanti pembelajarannya apakah harus pakai buku yang lain atau tetap menggunakan itu? Makna belum integrasi ini integrasinya belum full, Mbak. Jadi kalau kita belajar pembelajaran terpadu itu kan ada macam-macam, ada sekitar 10 gitu ya. Nah ini yang connected, yang belum full terpadu itu kalau kita lihat secara teori itu masuk ke dalam connected. Jadi kita mengkaitkan dengan materi yang lain yang dekat. Tetapi ini semua termasuk pembelajaran terpadu. Jadi begitu ya Prof ya, sudah saling terkait satu sama lain ya. Kalau untuk bobotnya pastinya sudah semakin melebar lah Prof ya. Dan juga waktu pembelajarannya ini Ibu, apakah dalam satu buku atau satu tema tersebut lah sudah ditentukankah seberapa lama tema tersebut harus habis? Iya, di buku guru itu bagusnya adalah selain tadi yang pedoman umumnya kan isinya tentang IPA itu sendiri bagaimana, kemudian yang kedua tentang penilaian, yang bagian ketiga itu tentang model-model pembelajaran, yang keempat itu tentang karakteristik peserta didik. Jadi itu yang umum. Kemudian kalau yang khusus itu sudah masuk ke bab. Jadi sebenarnya dimudahkan, buku guru ini membantu guru dalam hal mengembangkan RPP nanti. Karena di situ sudah secara garis besar dijelaskan bagaimana menggerakkan buku itu sesuai dengan KIKD. Nanti kan dalam satu bab itu akan diselesaikan dalam satu RPP yang mungkin terdiri dari beberapa pertemuan. Ya, jadi membantu guru. Kalau kemarin guru masih harus memikir sendiri tentang bagaimana mengembangkan RPP, tetapi sekarang untuk pemerintah berupaya membantu melalui buku guru itu bagaimana menggerakkan RPP sesuai dengan KIKD yang sudah ditentukan. Jadi bisa dibilang ya Prof ya, untuk buku primer ini sudah benar-benar mencakup harus seperti apakah gurunya untuk menjelaskan materinya dan juga penilaiannya dan lain sebagainya. Seperti itu ya Prof ya? Ya, jadi buku primer ini dua ya. Buku untuk siswa dan buku untuk guru. Buku untuk guru ini berisi panduan bagi guru bagaimana cara melaksanakan pembelajaran di kelas atau mungkin di lapangan atau mungkin di laboratorium gitu ya. Jadi ada bagian dua tadi kan, ada panduannya. Betul. Bagaimana membimbing, mendampingi anak-anak untuk belajar. Di samping memuat apa materi-materi yang dipelajari itu bukunya guru. Bukunya siswa tidak muat tadi. Sebentar, untuk bukunya siswa ditahan dulu Prof, karena kita harus jeda dulu, karena kami harus ada tamu yang mau lewat ya Prof ya. Silakan Anda tetap bersama kami di Klinik Konsultasi Pembelajaran Kurikulum 2013 sesaat lagi. Melihat anak-anak belajar dengan senang adalah kebahagiaan. Saya mendukung sistem pembelajaran yang menyenangkan. Berinteraksi dengan hangat tanpa melihat perbedaan adalah kegembiraan. Saya mendukung sebuah sistem yang mengajarkan kepada siswa untuk menghargai perbedaan. Saya sangat mendukung sistem pendidikan yang mendorong siswa menjadi manusia, pembelajar, dan beradab. Mari wujudkan pendidikan Indonesia yang menyenangkan, berbudaya, dan berkarakter. Belajar dari sejarah. Sosok istimewa di balik sebuah nama kali ini mewakili kisah pilu orang-orang hebat yang terpinggirkan di negeri sendiri. Di dunia musik dan komposisi, bisa jadi namanya setara dengan Habibie di bidang teknologi. Tidak punya masalah itu buat saya itu malah menjadi masalah.
Terima kasih masih bersama kami di sini dan tidak lupa kami ingatkan untuk Anda yang mau bertanya langsung pada tamu-tamu saya di sini maupun pada konsultan pendidikan yang sudah ada di sini, Anda bisa menghubungi line telepon yang tertera di bawah ini. Saya langsung kembali ke Prof. Muklas ya. Mohon maaf saya potong tadi ya. Untuk buku gurunya sudah sangat jelas sekali, ada materi, juga panduan, penilaian dan lain-lain. Untuk buku siswanya sendiri seperti apa garis besar isinya dulu? Ya, buku siswa itu intinya adalah panduan bagi siswa bagaimana dia mempelajari tema yang sedang dipelajari itu. Tahapannya dan seterusnya itu. Gurunya itu ditambahi dengan bagaimana mendampingi siswa termasuk perluasan materinya. Ya tentu untuk bisa mendampingi siswa itu kan gurunya harus punya pengetahuan lebih kan. Nanti dimuat di sana. Saya ingin memberikan 2 catatan ya. Pertama, buku ini bukan barang mati ya. Jadi ibaratnya orang berjalan dari Wonokromo ke Perak itu, ini loh petanya, lewatnya itu Wonokromo, Rayadarmo, Basuki Rahmat. Tapi orang juga boleh berimprovisasi. Kalau situasinya memang tidak mungkin, misalnya, waduh ini Car Free Day, nggak mungkin lewat Dharma kan, maka boleh lewat di Ponorogo. Ya, jadi alternatif lah ya. Alternatif. Sama itu nih, ada buku, ya kan, buku. Tapi guru juga diberi peluang untuk improvisasi, agar kemudian lebih cocok dengan situasi sekolahnya yang ditempati itu. Jadi buku ini bukan barang mati yang tidak boleh improvisasi, boleh. Patokan itu tidak boleh ya Prof ya, harus diperluas dengan sendirinya pastinya. Iya, dan saya yakin teman-teman guru lapangan itu akan improvisasi karena dia yang tahu betul situasi keadaan kelasnya, siswanya, kemampuan anaknya dan seterusnya itu. Yang kedua, saya ingin memberi catatan tadi, jadi data Pak Mar itu bagus sekali ya. Jadi kebiasaan kemampuan baca anak kita ini yang belum bagus, sehingga kemudian kita dorong lewat penekanan proses ini, kemudian dia baca, dia mencari sendiri informasi yang diperlukan lewat baca dan seterusnya itu. Jadi dengan pendekatan proses ini kemudian anak akan didorong untuk terbiasa membaca, untuk mencari informasi. Kalau dulu kan ditunjukkan, sekarang enggak. Halaman ini anak-anak dibaca gitu ya? Cari sendiri. Cari sendiri. Nanti kita mendampingi. Tugas guru adalah menciptakan situasi supaya anak itu baca, belajar gitu ya. Aktif pastinya Aktif. ya. Nah ini tadi Bu Fida menyatakan bahwa materinya terintegrasi ya Prof ya. Seperti apa Prof? Kalau dalam pandangan Prof sendiri terintegrasi itu seperti apa penekanannya? Gini, yang paling gampang gini. Kalau para ilmuwan, para dokter itu spesialisasi. Oh, saya itu fisika pun mungkin fisika yang teori kan. Ini kan para ilmuwan. Anak-anak ini tidak begitu. Anak ini adalah bagaimana menggunakan ilmu-ilmu tadi untuk memahami fenomena di sekitarnya. Maka contohnya gini Pak Injun. Kalau kita ngomong sarapan pagi, itu di situ ya ada biologi, ada kimia, ada IPS. Nah itu terintegrasi. Betul. Jadi SD itu full, SD itu semua ada mata pelajaran, semua tematik. Jadi untuk satu. SMP kemudian yang harus tematik itu adalah IPA yang terpadu. Jadi fisika, kimia, biologi itu digabungkan untuk main fenomena. Juga nanti sejarah, geografi, ekonomi juga menjadi IPS gitu kan. Jadi fokusnya bukan pada ilmunya, tapi bagaimana menggunakan pengetahuan ilmu ini untuk memahami fenomena gitu loh. Problem solving pastinya ya. Saya angkat telepon dulu ini Prof. Halo, selamat malam. Putus ya, langsung saja Prof dilanjutkan lagi yang masih terputus barusan. Iya, sebenarnya kan gini Mbak Injun, ini nggak tiba-tiba ya. Jadi kalau kita cermat begitu, IPA terpadu, IPS terpadu sudah lama ya, tahun berapa Bu Wida? Kurikulum 94 atau 2004 sudah menggunakan. Cuman dulu karena ini biasa kan, yang semula pisah-pisah dipadukan belum maksimal. Ini makin dimaksimalkan. Kalau tadi katanya Bu Wida gini kan, kemarin masih es buah, masih ada alpukatnya, ada ini sekarang campur gitu. Seperti tematik integratif itu sudah dimulai.
kurikulum 2004 sudah dimulai. Cuman dulu baru sekolah-sekolah tertentu yang memulai itu. Sekarang didorong karena hasilnya bagus. Semua sekolah didorong untuk mengikuti yang tematik integratif. Jadi katakanlah gradual lah. Gradual. Kalau dulu itu hanya sekolah-sekolah yang tentu yang disuruh nyoba untuk integratif tematik, sekarang dorong semua sekolah. Dulu sudah IPA terpadu, IPS saya masih kayak es campur. Dorong lagi sekarang menjadi es jus gitulah. Nah, ngomong-ngomong. Ya, halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Uswatun Hasanah di Madura. Oh, dari Madura. Selamat malam Ibu. Monggo langsung pertanyaannya. Iya, saya kebetulan guru kelas 1 di Madura. Kelas 1 SD SMP? Alhamdulillah. Iya, kelas 1 SD. SD ya? Iya. Terus terang Bu, saya untuk menerapkan kurikulum 2013 itu agak kesulitan. Ya, kesulitannya? Ya. Murid-murid di sekolah saya itu pada umumnya belum bisa membaca. Ya, belum bisa membaca, apalagi untuk menulis misalnya huruf A, pegang pensil aja masih diajari. Iya, selanjutnya belum bisa pegang pensil masih nangis gitu Bu. Ya, padahal nanti misalnya ya setelah saya lihat di buku guru maupun buku siswa, terus yang penasaran saya 5 hari waktu itu juga, untuk anak kelas 1 itu awal pelajarannya misalnya menulis CV ya di situ ya, di tema 1 itu pembelajaran 1. Iya. Di situ anak misalnya cuma belajar menulis di udara, menulis di pasir, atau menulis di punggung temannya. Padahal nanti setelah UTS misalnya ya, UTS itu diperkirakan nanti minggu kedua bulan Oktober. Kemarin saya mengikuti KKI. Di situ jelas soal-soalnya sudah bacaan. Bagaimana murid saya itu nanti bisa mengisi soalnya, baca aja belum bisa. Iya, baik. Itu nulis huruf A saja masih banyak masih yang susah nangis, ya Bu ya. belum bisa. Gimana ini pemecahannya Iya. untuk kurikulum yang baru? Kebetulan sudah ada pakarnya di sini. Terima kasih Bu Uswatun. Bagaimana? Ya, selanjutnya di belakang Ibu Uswatun. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Basuki di Palembang. Basuki di Palembang, luar biasa. Salam untuk warga Palembang, Pak ya. Silakan Bapak. Iya. Ini saya mau tanya. Katanya tadi dari segmen awal tadi saya dengar untuk kurikulum 2013 ini bakal ada rapot online ya? Iya, betul sekali. Nah, itu untuk seluruh sekolah apa untuk di daerah-daerah kota aja? Nah, gimana untuk di daerah-daerah yang belum ada internetnya? Baik. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Basuki. Iya, ini tadi untuk penelpon pertama, kebetulan sekali ya menanyakan tentang pelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja saya ke Pak Maryanto. Seharusnya bagaimana ini Bu Uswatun ini? Ya, terima kasih Ibu Uswatun. Mudah-mudahan Bu Uswatun tidak patah arang, tetap bersemangat membimbing putra-putri siswa Bu Uswatun. Nah, sebetulnya dengan kurikulum 2013 bahasa Indonesia yang diajarkan di kelas itu yang tadi disebut di sana sudah teks-teks apa yang ditargetkan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD kan gitu. Nah, di sini apa yang disebut teks itu tidak selalu tertulis. Artinya bahasa lisan itu juga merupakan bentuk teks. Nah, ini yang pertama kali memang perlu disosialisasikan, Prof, saya kira. Apa yang dimaksud bahasa sebagai teks yang merupakan wujud lengkap fungsi bahasa sebagai pembangun pikiran itu teks. Nah, teks tidak harus dalam bentuk tulisan, tetapi juga lisan, memanfaatkan lisan. Nah, kalau tadi dikeluhkan anak-anak belum bisa menggunakan bahasa bentuk tulisan, gunakanlah bentuk lisan terlebih dahulu. Bahkan kurikulum 2013 kalau dibaca kebijakannya,
untuk bahasa Indonesia boleh memanfaatkan bahasa daerah masing-masing untuk mengantarkan pembelajaran teks ini. Jadi ketika teks cerita, tidak perlu anak kelas 1 harus dituntut berbahasa, katakanlah bahasa yang baku, tetapi teks cerita dengan bahasa daerah masing-masing, kosakata-kosakata yang ada di bahasa daerah masing-masing dapat dimanfaatkan untuk membangun teks cerita. Nah, ini yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran. Dan memang tadi disebutkan terintegrasi, bahasa Indonesia diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Tentu dalam integrasi ini bahasa terlebih dahulu yang diperhatikan. Jadi sebelum memperhatikan muatan-muatan katakanlah IPA atau IPS, tentu bahasa yang menjadi perhatian. Lalu kalau misalnya dikaitkan dengan kemampuan siswa yang masih rendah dengan UTS atau soal-soal UTS yang mengharuskan mereka membaca teks, ibu guru kelas 1 ini solusinya harus bagaimana Bapak biar si siswa ini bisa mengerjakan soalnya dengan mudah? Ya tentu tes yang baik, tes yang mencerminkan kondisi yang nyata anak peserta didik. Oleh karena itu sekalipun nanti tesnya tertulis, dapat saja tes itu nanti dilisankan kalau memang anak-anak belum mampu berbahasa tulis. Tentu harus secara bertahap anak dibimbing di bawah, tidak hanya menguasai bahasa lisan yang diperoleh dari rumah, tetapi juga harus bahasa tulis. Tentu bertahap, dan tahapan-tahapan ini pasti yang tahu adalah sekolah, lingkungan, masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini kerjasama antara guru, sekolah, dan masyarakat saya kira perlu ditingkatkan, sangat diperlukan. Katakanlah bagaimana membangun teks yang sesuai dengan lingkungannya, termasuk juga diksi-diksi bahasa seperti apa yang bisa digunakan. Dan untuk kelas 1, Bu Uswatun dan teman-teman yang lain saya kira juga masalahnya sama. Mohon anak-anak kelas 1 ini tidak begitu masuk sekolah, dituntut duduk untuk di bisa bangku membaca. sekolah, seolah-olah dunia sekolah ini sudah berubah total dari dunia yang ada di rumah. Jadi transisi pendidikan rumah ke pendidikan sekolah ini juga harus boleh katakan harus mulus, harus baik. Secara gradual ya Pak ya, nggak langsung iya, drastis seperti itu. Dan kebijakan bahasa dalam kurikulum 2013 gradasi tuntutan berbahasa ini terlihat sekali. Baik. Dari tingkat yang sangat sederhana, teks yang sangat sederhana ke teks yang sangat kompleks. Rumit, baik. Iya. Sebuah koreksi ini Pak ya. Langsung ke pertanyaan kedua dari Pak Basuki Palembang tadi tentang rapor online, Bapak gimana nih? Iya, Pak Basuki Palembang, selamat ini. Saya senang sekali ini orang Palembang kemudian merespon sampai ke Surabaya ya. Ini jadi Dinas Pendidikan Surabaya itu dalam rangka membantu mudahkan guru-guru mengisikan rapot, mengembangkan rapot online. Nah ini memang untuk masyarakat Surabaya, supaya orang-orang Surabaya, orang tua itu secara mudah dapat mengetahui perkembangan anaknya lewat rapot online tadi. Minggu lalu sudah kita undang Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Esan, dan beliau mengatakan boleh orang lain, orang luar Surabaya kalau mau mengadopsi itu. Intinya memang itu dikembangkan untuk Surabaya yang sebagian besar masyarakatnya sudah terbiasa menggunakan online tadi. Tentu daerah-daerah yang belum punya jaringan internet, jaringan, ya jangan dipaksakan. Tapi mungkin untuk Kota Palembang, untuk daerah itu bagus juga itu, supaya guru juga mudah mengisikan, softwarenya ada. Orang itu juga mudah mengetahui perkembangan anaknya. Jadi tidak harus digunakan untuk daerah-daerah yang belum punya jaringan bagus. Tapi itu bagus sekali untuk kota-kota yang sudah punya jaringan internet bagus. Pokoknya jangan membuat sulit hal yang tidak sulit Pak ya. Kembali lagi Pak ya. Jangan mempersulit barang yang tidak sulit. Barang yang tidak sulit seperti itu memang ya. Ini Bu Fida, memang untuk ilmu eksak ini sangat harus tatak ya untuk susunannya. Dan seperti apa Bu dulu penyusunan dari isi materi tersebut dengan tim Anda?
apakah dilakukan studi kasus juga dan juga pembicaraan dengan para tim dari analisa untuk seperti apa perkembangan hasil pembelajaran di Indonesia, Bu? Ya, kalau yang untuk buku kurikulum 2013 yang kelas 7 edisi 2014 itu kan saya sifatnya merevisi, Pak. Bu. Jadi kami sifatnya merevisi. Jadi tidak dimulai dari awal. Kami merevisi berdasarkan data masukan dari lapangan. Nah, data masukan dari lapangan termasuk mungkin pengalaman kami di dalam melakukan pendampingan kurikulum di beberapa kabupaten dan kota itu menunjukkan bahwa teman-teman guru di lapangan itu sulit mengoperasionalkan pendekatan saintifik di buku siswa itu, terutama dari langkah mengamati ke menanya. Nah, kemudian dari situlah kami antara lain melakukan revisi atau melengkapi buku kelas 7 itu dengan memberikan contoh di buku siswa itu. Memberikan contoh aktivitas-aktivitas itu dioperasionalkan ke dalam 5M. Jadi itu salah satu solusi yang tim berikan untuk memberikan contoh melalui buku siswa itu. Ya, pemirsa, itu tadi sudah ada penjelasan dari Bu Fida dan juga Pak Marianto bahwa untuk ilmu eksak ini ada pendekatan saintifik, sedangkan untuk ilmu bahasa dengan menggunakan studi kasus tentang minat baca dari siswa di Indonesia. Pastinya isinya juga berbeda. Seperti apa isi lebih detailnya? Anda akan menyaksikan jawabannya setelah yang satu ini. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Sugeng dalu Cak Ning, apa kabar sampeyan dina iki? Wolasan arek enom iki diamanno polisi pasien anak asrop banyu londo oplosan jokre. Pemain Persepon Ponorogo langsung brodok hakim garis. Bari inti manuku mane ditambah dadi 7 tahun. Pojok kampung kaya biasane nyapa di keluar berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelumukno Kru CTV teko pirang-pirang daerah nang Jawa Timur. Topik pembahasan kita semakin menarik, pemirsa. Barusan tadi saya sudah mendengar satu istilah, yakni pendekatan saintifik untuk pelajaran eksak. Lalu bagaimana dengan pelajaran bahasa? Langsung ke Pak Marianto, monggo dijelaskan. Ya, tentu bahasa juga tidak tertinggal untuk ikut mengembangkan pendekatan saintifik. Karena pada ikatnya ketika bahasa dipandang sebagai teks, proses pemerolehan teks, penggunaan teks dan pembuatan teks dan penggunaan teks itu sesungguhnya adalah proses saintifik. Salah satu ciri yang sangat menonjol ialah teks itu dibangun dengan adanya data. Pasti tanpa adanya data tidak mungkin terbentuk teks. Kalau tadi ada masalah dari anak didik Ibu Uswatun tadi ingin memberikan pembelajaran bahasa dalam bentuk teks cerita tentang keluarga. Tentu teks itu dibangun melalui pengumpulan data terlebih dahulu. Tidak harus selalu, sekali lagi tidak harus anak-anak diminta untuk mendaftar secara tertulis data-data, tetapi anak diajak untuk bercerita, butir-butir mencari butir-butir informasi tentang dirinya, tentang keluarganya, dan itu sesungguhnya butir-butir adalah data. Mengamati dulu ya? Ya, pasti. Kalau si anak diminta untuk bercerita tentang keluarganya, anak akan mengamati
kondisi keluarganya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan jawaban-jawaban itu berupa informasi data. Dan nanti ketika dibangun sebuah teks, proses saintifik berlangsung. Jadi bahasa itu dalam kurikulum 2013 pembelajarannya diproses secara saintifik. Saintifik juga ya. Prof, ini Pasti. kayaknya tertarik sekali sama istilah saintifik untuk pelajaran eksaknya ini. Ya gini, jadi salah satu fokus pendekatan pros itu adalah mendorong anak-anak mempertanyakan segala sesuatu gitu ya. Dalam bahasa Maduranya itu intellectual curiosity gitu ya. Jadi misalkan begini, Pak Ijen paling gampang. Kenapa sih harga mangga itu kalau pas panen kok harganya murah? Kalau ada orang ngidam tapi nggak usah mangga harganya mahal, kenapa sih? Gitu lah. Itu mesti darah. Kenapa ya begitu? Itu yang fenomena fakta tadi, observasi. Kalau pas panen mangga harganya murah, tapi kalau pas nggak musim harganya mahal, itu kan observasi. Betul. Kemudian didorong kenapa begitu? Dia akan cari data. Oh iya, kalau musim mangga banyak mangga di pasar, yang beli sedikit. Kalau begitu maka kemudian ada kelebihan supply daripada yang kebutuhan, maka pasti harganya turun. Dulu zaman kita menggunakan produk base, kemudian diajari, oh itu ada hukum supply demand. Barang apapun kalau supply-nya banyak kemudian sedikit harganya mesti rendah. Sekarang ini nggak diajarin itu, tapi coba amati, kan? Kenapa sih anak mencari sendiri? Seakan-akan, oh iya saya menemukan sendiri hukum ini. Kalau setiap barang-barang yang jumlahnya banyak, yang beli sedikit harganya kan turun. Itulah dalam proses. Nah itu didorong mulai mengamati, mempertanyakan, cari data, menganalisis sampai menyimpulkan sendiri. Walaupun tingkat sederhana, tapi dia seakan-akan aku menemukan sendiri ya. Justru itu yang bikin Itu yang hasil penting. belajarnya akan lebih melekat ya, Prof ya. Itulah yang pokok. Mohon maaf, saya mau ngangkat telepon dulu, Prof ya. Iya, Saya monggo. potong dulu. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di Halo, mana? selamat malam. Selamat malam. Dengan Tubagus Raka di Pandeglang, Banten. Di Banten, luar biasa. Silakan Bapak. Ya, saya mau tanya tentang penyediaan bukunya. Karena sampai pertengahan ajaran sekarang ini buku belum datang. Yang kedua tentang pendekatan saintifik tadi. Saya kebetulan orang tua dari murid kelas 5 SD. Nah, misalnya dalam praktek cerita proses hujan misalnya. Proses yang? Saya hujan misalnya. Hujan. Nah, ketika daur air, orang tua mungkin hanya sebagian yang paham tentang itu. Nah, kalau gurunya tidak paham dan tidak bisa memberikan penjelasan, saya pikir ini juga PR Kemendikbud untuk membina guru-gurunya. Nah, saya pikir inilah yang paling penting adalah gurunya juga harus sangat paham tentang 2013, sehingga anak juga tidak kebingungan. Ya, baik. Demikian. Terima kasih. Saya tekankan tentang buku. Anaknya yang 1 jam dari Jakarta bukunya belum datang, apalagi yang ke daerah yang jauh-jauh. Baik. Baik Bapak tuh bagus. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Nah, ini tentang kesediaan buku, Prof. Gimana ini, Prof? Iya, kalau untuk buku saya tidak punya kompetensi menjawab. Nanti saya sampaikan kepada kementerian yang menangani soal buku ya. Jadi kami klinik ini memang tidak memahami soal penyediaan buku. Distribusi bukunya Iya, bukan di sini ya, Prof. Tapi pertanyaan yang kedua itu menarik, Pak. Itu bagus. Terima kasih ini pertanyaan. Mbak, moga-moga minggu depan bisa ditayangkan yang kemarin kita rekam di SDN Kalisari 2. Itu sekolah di pojok Surabaya, sekolahnya tidak begitu bagus gitu ya. Sekolah imbas lagi, saya kemarin menarik sekali. Guru kelas 4B, saya lupa namanya ibu siapa itu mengajari anak-anak mengapa tentang energi matahari.
Dulu waktu saya sekolah itu diajari energi matahari itu begini. Sekarang enggak. Anak-anak diminta untuk membawa sapu tangan, kertas, dan tisu. Sapu tangannya 2, kertasnya 2, tisunya 2. Yang satu dibasahi, yang dua dibasahi. Yang satu dijemur di terik matahari, yang satu ditaruh di tempat yang terlindung. Kemudian dia setelah 15 menit dilihat, ternyata yang ini lebih kering dibanding ini. Sehingga kalau begitu, sinar matahari itu bisa membuat kering cepat, yaitu menguapkan air tadi. Sehingga anak menyimpulkan sendiri. Itulah kemudian anak-anak bukan diajari kita langsung, tapi kemudian menyimpulkan, kalau begitu energi matahari itu bisa menguapkan air yang di sapu tangan, di kertas maupun di tisu. Itu yang bagian dari proses hujan tadi kan, itu. Tapi separuh, ini baru proses penguapan air yang nanti pada saatnya akan menjadi hujan. Jadi saya cenderung itu bagus sekali karena anak seakan-akan saya menemukan sendiri ternyata energi matahari itu bisa menguapkan air. Kalau begitu air di laut kan jangan menguap yang kepanasan terus. Bisa dikembangkan kemana selanjutnya. Uapnya ya? Nah itu ditanyakan kemana uap air laut itu? Nanti gitu kan. Jadi ini seakan-akan mendorong anak mempertanyakan kenapa kok begitu. Jawabnya ini menemukan sendiri. Itulah disebut pendekatan saintifik. Nah ini tadi yang kedua Pak, untuk guru. Oh iya. Kemampuannya untuk menjelaskan. Tadi kan Bu bagus kan. Jadi di buku guru itu di samping yang ada di buku murid, tapi juga cara ngajarnya begini. Jadi kalau muridnya belum tahu, gurunya tahu duluan, gitu ya. Jadi guru dibekali lewat buku guru itu supaya bisa menjelaskan, menggiring anak-anak pada anak-anak melakukan kegiatan tadi. Jadi gurunya tahu, ini sapu tangan, kertas, tisu dijemur. Nanti anak-anak akan menemukan begini. Sebenarnya teorinya begini. Guru tahu dari buku guru. Tapi guru tidak boleh beritahu. Sudah tahu tapi nggak boleh beritahu. Anak harus digiring untuk menemukan. Menggiring, seakan-akan dia menemukan sendiri. Jadi tahu tapi nggak boleh beritahu. Jadi misalkan gini, kita tahu kalau ke Perak itu Surabaya ini yang terdekat dari Romo ya lewat Rayan Darmo, lewat Basuki Rahmat, lewat Malang itu kan. Tapi anak dorong, kenapa lewat situ? Nggak terlalu jauh dah, mau jalan lain. Sehingga seakan yang terdekat lewat ini, gitu ya. Jadi anak benar-benar menemukan sendiri. Betul sekali. Seakan-akan. Gitu Seakan-akan guru pastinya jauh harus lebih tahu ya Prof ya. Biar tahu jalannya untuk mengarahkan melalui via yang lain gitu ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali setelah pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kurikulum 2013, asik-asik, mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat. Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu hadir menyapa Anda. Masa pembela lokalisasi Doli menolak untuk ditertibkan. Kembali menaikkan tarif dasar listrik sekitar 10%. Para pengendara sepeda motor ikut berjubel demi mendapatkan BBM premium bersubsidi. Pemirsa, kami masih memiliki informasi seputar Keraton Marmut di Lumajang. Jangan kemana-mana, Pojok Pitu akan kembali.
Kita sudah tiba di segmen terakhir dan ternyata respon dari masyarakat yang melihat klinik konsultasi pembelajaran kurikulum 2013 ini sangat luar biasa. Sampai banyak penelpon yang tidak bisa masuk ini Prof ya. Untuk itu kami mengingatkan Anda untuk melayangkan pertanyaannya melalui website yang tertera di bawah ini. Dan untuk konklusinya, untuk pertama-tama saya mau minta Pak Marianto dulu sebagai ahli bahasa. Harusnya seperti apa ini Prof dalam menggunakan buku guru? Terima kasih. Ini saya kira pesan khusus untuk guru ya. Tadi ada kasus menarik, proses ujian misalnya. Nah, guru bahasa Indonesia harus tahu bahwa apa itu teks. Termasuk kalau dicontohkan proses ujian, oh itu teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti apa? Ya. Kemudian pembelajarannya yang secara saintifik seperti apa? Jadi pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 sesungguhnya sederhana bagi guru. Hanya tahu dua hal mudahnya. Apa itu teks dan jenis-jenisnya. Dan bagaimana memproses pembelajaran teks itu melalui pendekatan saintifik. Bagaimana pembelajaran itu kritis, sistematis, kemudian empiris. Ya. Ini ciri-ciri pendekatan saintifik dan semua sudah dibimbing dalam buku siswa dan buku guru. Jadi teman-teman guru silakan berimprovisasi sepanjang benang merahnya sama yang ada di buku guru dan buku siswa. Betul. Jadi intinya adalah improve-nya ya Prof-nya. Kalau Prof sendiri apa yang ingin disampaikan untuk para guru? Iya, saya tertarik untuk Ibu Uswatun Hasanah. Yang di Madura tadi ya Prof ya? Itu Uswatun Hasanah. Teladan terbaik. Saya mengucapkan selamat pada Ibu karena guru kelas 1 itu kan fondasi dari seluruh proses pendidikan. Betul. Saya kira saya menggarisbawahi penjelasan Pak Marian tadi, proses belajar bahasa itu satunya kan menata nalar. Kalau belum bisa menulis silahkan bercerita. Karena lewat bercerita itu nata nalar. Supaya runtut, bahasanya bagus. Pelan-pelan yang bahasanya dituangkan dalam tulisan. Jadi kalau belum bisa nulis nggak apa, tapi menyampaikan dalam bentuk lisan tapi tertata nalarnya, tertata bahasanya pelan-pelan, kemudian dituangkan dalam tulisan. Kalau belum nggak apa, gambar, tapi runtut gitu kan. Jadi tulisan itu sebenarnya transformasi dari nalar yang ditata. Betul. Kayak ngomong juga bisa, asalkan bahasanya baik, nalarnya bagus. Ingat saya Bu, kita kan pada awalnya kan juga sedikit hurufnya kan, banyak gambarnya. Bentuknya kan cerita kan, bercerita lewat gambar, tapi dengan bahasa yang baik, dengan nalar yang runtut. Nanti pelan-pelan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Iya, itu tadi sebuah rangkuman yang sudah diberikan oleh Profesor Muklas. Dan satu hal yang bisa kita garis bawahi bahwa buku pegangan guru kurikulum 2013 ini adalah sebuah buku yang dirancang sedemikian rupa menggunakan sebuah pendekatan saintifik yang bisa mengarahkan para siswa untuk menemukan sendiri apa yang sedang dipelajarinya. Dan dua hal yang dituntut untuk para guru dalam mengajar adalah satu, keruntutan materi, dan yang kedua adalah improvisasi. Seperti itu ya Prof ya? Iya, improvisasi supaya cocok dengan situasi anak, situasi sekolah. Luar biasa. Semoga klinik konsultasi pembelajaran kurikulum 2013 hari ini membawa manfaat untuk Anda. Dan jangan lupa saksikan kembali klinik konsultasi kurikulum 2013 pada hari Minggu pada jam yang sama, yakni jam 6 sore. Ada yang beda ini ya Prof ya, yakni kunjungan Prof Muklas di SDN 2 Kalisari untuk melihat secara langsung seperti apa implementasi kurikulum 2013. Saya Rahma Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalam.
Acara ini dipersembahkan oleh